Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sen Design. Kali ini kita akan belajar membahas beberapa soal, contoh soal CSWA ya, yang di sini dibuat oleh Gian Kalis dan Ayam Kohler. Nah, sebelum kita coba langsung beberapa soal yang ada di CSWA, mungkin sedikit saya kenalkan apa itu CSWA ya. Nah, CSWA sendiri itu adalah salah satu jenis sertifikasi yang dimiliki oleh SolidWorks di level terbawah ya. Karena CSWA sendiri itu adalah untuk level associate atau bisa kita katakan beginner gitu ya. Nah, seperti apa contoh hasil sertifikasinya jika kita lolos? Di sini saya memberikan contoh sertifikatnya. Di sini kalau misalkan kita lolos sertifikasi CSWA, maka kita akan mendapatkan sertifikat seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita coba ini ya, apa sih isi yang ada di dalam CSWA sendiri itu. Nah, di sini ini ya, ada daftar tabel ini, daftar isinya. Bisa kita lihat ya, ada beberapa section yang mana sectionnya ini memiliki soal-soal terkait tools yang digunakan di SolidWorks ya, khususnya di part. Nah, di sini ada basic sketch and extrusion, lalu section B ada sketch tool and condition, section C global variable and sketch pattern, dan seterusnya hingga section I. Nah, section A sampai section E ini sendiri kalau kita lihat itu adalah soal-soal terkait penerapan fitur part gitu ya. Lalu dilanjutkan di section C yaitu soal yang membahas tentang assembly dan juga made. Ya. Nah, lalu coba kita coba salah satunya adalah di sini ya. Nah, di sini di section A, di sini sendiri tampilan soalnya seperti ini ya. Ini 3D dan juga dimensinya. Lalu di sini ada instruksi soal gitu ya. Section A, problem 1. Part A. Nah, di sini build this part in SolidWorks. Use the values below for global variable, then find the mass of the part. Nah, di sini di soalnya kita diberikan ini ya, diberikan perintah dan juga di sini ada clue-nya juga. Dan sebenarnya di sini ada mass ini. Mass ini sebenarnya tidak ada ya, cuma ini kata kunci jawaban. Kunci jawabannya ada di apa? File ini diberikan gitu ya. Jadi kalau kita membuat 3D-nya seperti ini, kalau memang 3D-nya benar, maka massa yang dicari itu harusnya 537,14 gram. Nah, di atasnya di sini ada beberapa ini ya, instruksi ya. Contohnya satuan yang digunakan adalah MMGS, lalu ini ya, material type-nya aluminium, lalu spesifikasi material yang digunakan yang lebih lanjut adalah aluminium bronze yang memiliki densitas 7.400 kg per meter kubik. Nah, kalau kita ikuti semua perintah ini, maka harusnya massa yang dicari atau massa yang akan dihasilkan oleh 3D tersebut adalah 537,14 gram. Nah, di sini juga diberikan clue ya. Di sini ada hint. Nah, di sini hintnya adalah this part can be built using only two features. Nah, 3D part yang akan kita kerjakan di sini telah dibocorkan ya clue-nya bahwa untuk membuat 3D seperti ini cukup kita bisa menggunakan dua fitur aja ya. Nah, fitur apa? Coba kita bahas ya. Kira-kira apa? Ya, di sini bisa menggunakan extrude boss bawah dan atas ini. Kalau saya sih bisa lihat di sini ya bisa kita buat menggunakan dua step ya, menggunakan fitur extrude boss. Nah, di sini maksudnya adalah only two features adalah maksudnya kalau yang saya tangkap adalah dua step atau dua tahap untuk
membuat 3D dari soal ini. Nah, mari kita coba buat 3D-nya ya, seperti ini. Kita buka SolidWorks, lalu kita buka kita buat sketch-nya dari ground plane. Kita buat seperti ini ya, teman-teman. Oh ya, jangan lupa di sini dicek dulu ya satuan yang digunakan di sini ya. Kalau di soal tadi diminta untuk menggunakan MMGS. Nah, jika sudah, baru kita membuat sketch-nya ya. Nah, jika fully define seperti ini, kita tinggal extrude ya. Extrude-nya di sini bisa menggunakan ini ya, 20 atau 28 ya. Coba kita bisa kalau kita buat 20 dulu ya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita membuat ya bagian depannya sini ya. Kita tinggal ambil sini sketch, terus kita bisa ambil sini. Nah, kita ambil garis tepinya ini, bisa kita convert entities sini ya. Jadi kita tidak perlu gambar ulang gitu ya. Kita tidak perlu membuat garisnya ulang. Nah, jika sudah sampai sini kita nah ini kita buang. Nah, setelah itu kita extrude close dengan ketebalan 8 mili ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal melihat di sini materialnya menggunakan apa ya? Di sini menggunakan aluminium bronze yang berada di tipe material aluminium. Nah, kita masukkan ya di sini. Lokasinya ada di sini material. Nah, jika teman-teman di sini materialnya tidak muncul, nah itu bisa kita kita munculkan ya. Itu tergantung dari standar SolidWorks masing-masingnya. Nah, kalau punya saya ini otomatis muncul ya. Nah, coba saya contohkan kalau misalkan di sisi sini materialnya tidak ada gitu ya, atau tidak muncul ya, bisa kita cari di sini. Nah, ke sini kita bisa pilih customize ya.
sorry, bukan, ada di sini. Oke, di ini ya. Lalu setelah itu coba kita masuk ke sini, Feature Manager. Oke, setelah itu kita lihat di sini. Nah, di sini ada material. Nah, material ini biasanya ada yang standar punya teman-teman, mungkin bisa jadi ada yang automatic ya, atau hide bahkan. Bisa jadi ini bukan show. Nah, misalkan automatic gitu. Otomatis nanti bisa jadi nggak muncul ya. Coba kita oke. Nah, setelah kita memilih otomatis apa materialnya tadi, maka di sini tidak muncul ya. Nah, kalau tidak muncul, inilah caranya ya. Jadi kita bisa masuk ke option. Setelah itu kita masuk ke sini, Feature Manager. Setelah itu kita pilih ini, material. Nah, materialnya ini kita masukkan atau kita pilih yang show. Setelah itu kita oke. Nah, maka akan muncul material di sini ya. Nah, tinggal kita masukkan jenis materialnya apa ya. Oke, caranya adalah klik kanan di material, lalu pilih edit material. Setelah itu akan muncul seperti ini ya. SolidWorks material, SolidWorks din material, dan sebagainya. Nah, yang perlu kita masukkan tadi adalah aluminium ya. Kita coba cari di sini aluminium. Nah, di sini coba kita cari apakah ada yang sesuai dengan aluminium bronze ini. Apakah aluminium bronze masuk di aluminium alloy? Kita coba cari ya. Nah, tidak ada ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau memang nggak ada, kita bisa ketik di sini ya, di search. Dan menu search ini bisa jadi ada di SolidWorks Anda, SolidWorks yang Anda gunakan versi tahunnya itu mempengaruhi tampilan ini ya. Bisa jadi tidak ada ya menu search di sini ya. Jadi mau nggak mau kita akan mencari secara manual lokasi materialnya di mana gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan SolidWorks yang sudah ada fitur search-nya di sini, cukup Anda ketik ya, misalkan bronze gitu ya. Aluminium bronze. Nah, ternyata lokasi dari aluminium bronze ini ada di chopper alloy. Jadi bukan di aluminium. Gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan SolidWorks versi tahunnya yang terbaru, bisa jadi lebih gampang untuk mencarinya ya. Oke. Jika sudah, kita klik di sini, lalu kita pilih apply. Nah, sebelum kita pilih apply, alangkah baiknya kita juga mengecek densitas ya, atau density dari material tersebut. Nah, di sini jika kita memilih aluminium bronze, maka density-nya 7.400 kg per meter kubik ya. Nah, coba kita balikan lagi di SolidWorks kita. Nah, di sini kita cek. Oh, kalau memang aluminium bronze, maka kita cek mass density-nya. Oh, ternyata sama ya, 7.400 kg per meter kubik. Nah, bisa jadi ini satuannya berbeda karena apa? Di sini satuannya tidak menggunakan yang SI. Bisa jadi ada yang menggunakan metrik ataupun English ya di sini. Nah, jika kita pilih metrik ini ya, maka di sini mass density-nya dia berubah hanya di satuan ininya ya, satuan unitnya ya. Jadi teman-teman jadi nggak perlu khawatir, cukup kita ganti yang metrik atau English ke SI ini. Nah, jika sudah dipilih SI, maka di sini mass density-nya sudah sesuai ya angkanya. Sebenarnya sama aja tadi angkanya ya, cuma yang membedakan adalah satuannya saja. Nah, kalau sudah kita klik apply. Setelah klik apply, maka akan muncul sini ya, aluminium bronze. Yang tadi awalnya tidak ada ini ya, tidak terdefinisi materialnya, sekarang sudah menggunakan material aluminium bronze. Lalu setelah apply, maka kita pilih close. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah, maka tugas terakhir adalah kita melihat apakah masanya dari part ini sudah sesuai dengan soal. Nah, di soalnya tadi kunci jawabannya adalah masanya adalah 537,14 gram. Nah, kita cek ya. Cara ngeceknya adalah di sini, di sini evaluate. Nah, setelah pilih evaluate, maka kita pilih mass properties.
Nah, jika evaluate Anda tidak muncul, itu bisa caranya adalah kita klik salah satu ya, kita klik kanan di salah satu di sini, picture, sketch, surface dan sebagainya. Kita klik kanan di situ, lalu kita pilih type dan di situ ada evaluate. Nah, ini perlu Anda centang kalau memang evaluate-nya belum ada. Nah, kalau sudah ada, biarkan gini ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah kita pilih evaluate, maka kita pilih mask properties untuk mengecek berapa sih masknya. Oh, di sini ternyata ketemunya masanya adalah 543,89. Sedangkan di soal 537,14. Nah, coba kita cek apakah ada yang salah. Kok bisa masanya tidak pas gitu ya. Nah, coba kita cari ya. Ternyata yang salah adalah di sini ya. Nah, di sini saya tadi ketika membuat extrude boss yang kedua ini tidak saya ikutkan ininya ya, lubang lingkaran ini ya. Nah, kita coba edit di sini. Nah, di sini bisa kita ini ya, convert entities lubang lingkarannya. Setelah itu kita rebuild. Nah, seperti ini. Jika sudah, coba kita ulangi, kita lihat lagi ya masanya ya. Sini kita pilih mask properties. Coba kita lihat, maka mass density-nya 537,19. Apakah sama? Nah, di sini 537,14 ya. Nah, di sini teman-teman jika tidak menemukan hasil yang pas sekali, di situ sebenarnya SolidWorks masih memberikan toleransi ya. Kalau tidak salah kurang lebih 5% ya dari hasil toleransi 5 plus minus 5% dari kunci jawaban yang ada dari soal gitu ya. Ketika kita melakukan proses sertifikasi CSWA. Nah, sampai di sini teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga bagi teman-teman besok yang akan sertifikasi CSWA, semoga meskipun soalnya mungkin berbeda, tapi setidaknya jenis soalnya itu seperti kurang lebih seperti ini gitu ya teman-teman. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga dapat bertemu di materi berikutnya. Akan saya bahas soal-soal berikutnya, contoh yang lain gitu ya, section A di problem 2 dan sebagainya. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.